Polda Jawa Timur tangkap pelaku unjuk rasa anarkis di Kediri. Fenomena hujan es terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menangkap tersangka MF alias P sebagai hasil pengembangan dari tersangka SA. MF diduga terlibat dalam kasus unjuk rasa anarkis di Kediri yang berujung pada pembakaran dan penyerangan fasilitas umum serta kantor kepolisian. Penangkapan dilakukan pada Sabtu 27 September 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di rumah tersangka yang berlokasi di Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abbas, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan melibatkan aparat lingkungan setempat. Menurut Kombes Pol Jules Abbas, saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan, tersangka FF alias P sedang berada di rumah. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat, serta memberitahukan kepada keluarga melalui video call yang disertai bukti tangkapan layar. Setelah ditangkap, FF alias P langsung dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga telah mendapatkan pendampingan hukum dari YLBHI Surabaya, serta didampingi adik kandungnya saat tiba di Polda Jatim. Sebelum dilakukan penangkapan, penyidik di Reskrimum Polda Jatim telah melakukan gelar perkara dan menetapkan FF alias P sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan karena adanya bukti kuat keterlibatan tersangka dalam tindak pidana penghasutan yang mengarah pada kekerasan dan pembakaran fasilitas publik. Oleh karena itu, sebelum melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan, maka penyidik telah melakukan koordinasi dengan Ketua RT maupun Ketua RW setempat yang ada di lingkungan tersangka MF ataupun P. Untuk penggeledahan ataupun penangkapannya sendiri dilakukan di rumah tempat tinggal tersangka yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran FF alias P diduga terlibat langsung dengan peristiwa unjuk rasa anarkis pada 30 Agustus 2025 di Kediri, termasuk pembakaran kantor Polres Kediri Kota, penyerangan kantor DPRD Kota Kediri, serta pelemparan molotov ke pos polisi dan fasilitas publik lainnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Rekan-rekan sekalian, maka pelaksanaan press conference pada hari ini akan langsung. Informasi selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menangkap kurir sabu di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari tangkapan ini, polisi menyita 25 kg sabu, ribuan butir ekstasi, 27 gram heroin, dan liquid rokok elektrik berisi obat keras. Bang, turun. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan mobil sedan ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri berhasil menyusul dan menghentikan laju kendaraan pelaku di Jalan ND, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penangkapan yang terjadi pada Minggu 28 September ini, satu orang yang bertugas sebagai kurir ditangkap polisi. Saat digeledah, polisi menemukan beragam narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Di antaranya 25 kg narkotika jenis sabu, perbungkus teh Cina, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi, dan liquid rokok elektrik yang mengandung obat keras. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AR alias A diperintahkan oleh seorang bandar yang disebut sebagai Om Bos untuk menjemput dan mengantarkan narkotika dengan bayaran 125 juta rupiah.
Saat ini polisi tengah memburu sang pemesan yang diduga telah melarikan diri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Bukan sekedar ajang balap motor bergengsi, event internasional ini juga diharapkan mampu menjadi momen penting untuk mendorong perekonomian nasional. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, sebuah momentum besar yang penuh semangat. Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan selain membawa nama Indonesia semakin mendunia terutama dalam sektor sport tourism, perhelatan MotoGP Mandalika harus dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata Indonesia, di mana hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pagelaran GP Indonesia yang telah memasuki musim keempat ini juga diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga mencapai 4,8 triliun rupiah. Iya, kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injurni dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Ini yang kita harapkan terus pertumbuhan ini bisa terjadi di sana. Dan memang Mandalika punya kekhususan, waktu itu ditentukan sebagai kawasan wisata sport and entertainment. Jadi ada kaitannya dengan Kemenpora. Seperti diketahui, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia lewat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Oktober mendatang. Seri ini juga disebut sebagai seri paling ikonik dari gelaran MotoGP karena lintasan Mandalika dikenal menantang dan menjadi ujian berat bagi para rider ternama. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, sebuah kios laundry yang berada di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur ludes terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran yang diduga berasal dari gas mesin laundry ini membuat panik warga perihal menimbulkan percikan api. Jalan Penganten Ali, apinya sangat bahaya ini. Kobaran api begitu cepat membakar sebuah kios laundry yang berada di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Percikan api yang juga terlihat pada kabel listrik ini membuat para pedagang yang berada di sampingnya kebalikan hingga berupaya melokalisir api dengan alat seadanya. Api yang tak kunjung mereda pun membuat petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Ciracas diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut pemilik kios, api pertama kali muncul dari gas mesin laundry yang tengah dinyalakan, kemudian menyambar ke bahan yang mudah terbakar yang berada di atasnya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 4 unit mobil pemadam beserta belasan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Yang saya lihat itu ada api berasalnya dari gas naik ke atas. Jadi karena banyak pakaian, begitu saya tahu karena ada yang teriak, saya datang, itu api udah gede, Mas. Udah gede ya? Udah gede. Ya warga ikut membantu juga untuk memadamkan api, Pak. Ini hanya satu ruko aja yang terbakar? Ada satu ruko aja. Dari Jakarta, Joko Puji, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka A, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 15 kg. Dari sini?
Kawan-kawan. Inilah detik-detik petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama petugas Bea Cukai mengamankan tersangka A di kawasan Jatiasi, Bekasi pada hari Minggu kemarin. Nampak petugas mengamankan sejumlah paket narkoba jenis ganja siap edar. Menurut Kanit 5 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan kasus peredaran narkotika ini setelah adanya informasi aktivitas mencurigakan di kawasan Jatiasi. Berdasarkan keterangan awal tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dipasok oleh seseorang berinisial E yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka inisial A di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 15 kg ganja dengan nilai total 90 juta rupiah. Saat ini tersangka A dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Fenomena hujan es terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, fenomena hujan es terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin petang. Peristiwa langka ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Fenomena hujan es terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin petang. Beberapa video amatir warga memperlihatkan proses terjadinya hujan es beredar luas dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas hujan turun disertai butiran-butiran kecil berwarna putih menyerupai es batu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Selama fenomena hujan es yang berlangsung, suara petir yang cukup kencang membuat warga enggan keluar rumah meski dalam keadaan mati lampu. Meskipun hujan es berlangsung selama 20 menit, tidak ditemukan adanya genting rumah yang mengalami kerusakan. Ya benar es, tadi hampir segini kayak batu es kristal. Warnanya tuh kelihatan warna apa? Putih banget, kayak es batu percis. Bening atau putih? Bening. Kayak es batu aja percis banget. Berisik kasih di genting atau gimana? Berisik banget. Tadi apalagi depan tuh kan pakainya kanopi bajaringan jadi ramai banget. Oke, tapi lama nggak sih Ayu? Itu ada kisaran kurang lebih 20 menitan tadi tuh. Hujannya atau hujan esnya? Hujan esnya. Oh, hujan esnya. Tapi nggak ada yang pecah-pecah gitu? Nggak ada. Cuman tadi sama petir sama kilatnya banyak. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, Berita Nasional TV melaporkan. Di perumahan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan jika fenomena terjadinya hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan adanya peralihan musim kemarau menuju musim hujan. BMKG juga memastikan jika terjadinya hujan es bersifat lokal dan tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain. Terjadinya hujan es disertai angin kencang di berbagai daerah dipastikan BMKG tidak akan meluas ke berbagai wilayah lain karena bersifat hujan lokal. Menurut Prakirawan Cuaca BMKG Iqbal Fatoni, terjadinya hujan es karena adanya musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya akibat pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar sehingga membuat wilayah tersebut terjadi hujan lebat, angin kencang disertai hujan es dengan durasi singkat dan tidak meluas. Meski demikian, terjadinya hujan es sulit diprediksi datangnya, apalagi durasi hujan es sangat singkat. Fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas, sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan, masih berbentuk butiran es. BMKG memperkirakan fenomena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah lain akibat cuaca ekstrim dalam intensitas hujan sangat lebat dalam 3 hari ke depan. Di antaranya di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi berikutnya, bangunan Masjid Pondok Pesantren Al-Khozini yang ada di kawasan Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore roboh. Insiden tersebut terjadi pada saat para santri melaksanakan sholat jamaah asar. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Insiden tragis menimpa sebuah bangunan masjid milik Pondok Pesantren Al-Khozini yang ada di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Bangunan yang masih dalam proses pembangunan tersebut ambruk menimpa puluhan santri yang dikabarkan tengah menunaikan sholat asar. Petugas gabungan dari Basarnas, Damkar, TNI Polri, dan relawan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi bangunan yang ambruk. Selain itu, belasan ambulans dari berbagai elemen disiagakan di lokasi kejadian. Kejadian itu ada aktivitas apa Pak di dalam? Ngecor. Ada banyak santri Pak di dalam? Wah, kurang tahu saya. Saya posisi di rumah. Memang semalam ada santri yang izin saya mau ada kendaraan mau ngecor. Nggak tahu posisi yang dicor yang bagian mana kita nggak tahu. Ini bangunan udah lama atau bagaimana Pak? Ini bangunan sekitar 2 tahun mungkin yang baru ya. Dari keterangan Ketua RT setempat saat insiden terjadi, ia tengah berada di rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh disertai goyangan seperti gempa saat peristiwa naas tersebut terjadi. Hingga kini, proses evakuasi tengah berlangsung. Pihak pondok pesantren dan pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Polda Jatim mengerahkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk membantu evakuasi dan identifikasi korban runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tim DVI saat ini sudah membentuk posko bersama tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas Selasa siang. Menurut Kombes Jules Abraham Abbas, hingga kini total 102 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 91 orang melakukan evakuasi mandiri dan 11 orang dievakuasi tim SAR dan 101 orang selamat. Polda Jatim juga mengerahkan 1 peleton Sabhara, 1 peleton Brigade Mobil atau Brimob, serta didukung 3 satuan setingkat Kompi SSK dari Polresta Sidoarjo untuk evakuasi dan pengamanan lokasi. Aparat kepolisian bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tim Pencarian dan Pertolongan SAR, serta relawan masih melakukan penyisiran di puing-puing bangunan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Jadi kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi, juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini ya, di Buduran, Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi bila mana diperlukan terhadap korban-korban, baik mengumpulkan data-data antemortem maupun postmortem. Sebelumnya, kantor SAR Surabaya di Jawa Timur menerima laporan insiden terjadi Senin 29 September sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Barat saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi. Diduga pondasi tidak kuat sehingga bangunan bertingkat itu runtuh hingga lantai dasar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pemulung melarikan diri saat terjaring razia di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ia nekat kabur dengan meninggalkan karung berisi barang bekas yang dikumpulkannya lantaran ketakutan saat hendak dibawa ke dalam mobil petugas. Aku Pak, saya minta maaf aja Pak. Kan tadi saya udah bilang. Petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial mengamankan seorang pria yang berprofesi sebagai pemulung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Meski terlihat pasrah saat diamankan, rupanya pria tersebut justru ketakutan saat hendak dibawa ke dalam mobil petugas. Namun dirinya memilih untuk kabur dengan meninggalkan karung berisi barang bekas yang dikumpulkannya. Meski diwarnai aksi kabur-kaburan, namun sejumlah orang yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tak bisa berbuat banyak saat diamankan petugas. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Menteng, Yanti Sri, menyebut razia dilakukan lantaran masih keberadaan mereka dinilai melanggar ketertiban umum. Mereka yang terjaring razia kemudian langsung dibawa ke panti sosial di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Penertiban ini kita lakukan di 3 kelurahan. Pertama kelurahan Kebon Sirih, kemudian kelurahan Cikini dan kelurahan Pegangsaan. Adapun yang kita tertibkan seperti biasa, yang pertama PPKS atau PMKS, kemudian parkir liar, dan juga para PKL yang melanggar ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Menteng ini. Selain PPKS, petugas turut menindak sejumlah lapak pedagang kaki lima hingga kendaraan yang kedapatan masih parkir sembarangan. Razia diharapkan dapat menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, dan tentram. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.